2020 ini, kalau kalian tahu, Indonesia udah berganti kurikulum sebanyak 11 kali. Indonesia selalu aja ngelakuin perubahan per periode. Sampai-sampai banyak yang bilang ganti menteri ganti kurikulum. Ya nggak sih? Ya, istilah kurikulum bagi kalian pasti nggak asing lagi, apalagi bagi dunia pendidikan. Karena kurikulum punya peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebelum kerincian perubahan dari kurikulum, kita kenalan dulu yuk sama kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri adalah suatu perangkat program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang isinya itu sebuah rancangan pembelajaran. Nah, nih ya, fungsi kurikulum itu benar-benar luas banget. Berbagai kategori, beda lagi fungsinya. Misalnya nih, fungsi untuk peserta didik, pendidik, orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan. Tapi sebenarnya inti dari berbagai kategori itu yaitu untuk persiapin peserta didik biar jadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif di lingkungan masyarakat kelak. Kalau kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang jadi pemicu perubahan kurikulum? Iya, pasti tahu. Menurut Sutopo dan Sumanto, ada sejumlah faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum. Yang ke-1, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Yang kedua, perkembangan iptek yang sangat pesat. Itu makanya kurikulum ini bersifat dinamis. Yang ketiga, pertumbuhan yang pesat membuat bertambah juga orang yang membutuhkan pendidikan. Rinciannya, pada masa Orde Lama, kita ngalamin perubahan kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Kemudian, pada masa Orde Baru, kurikulum berganti sebanyak 4 kali, bayangin sama kalian, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Lagi-lagi, alasannya yaitu buat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. And for your information, katanya, kurikulum 1968 disebut-sebut sebagai kurikulum yang paling dipengaruhi politik. Kenapa? Karena kecenderungan rejim Orde Baru menghapus jejak pendidikan era Soekarno sangat terlihat. Dan sekarang pada masa reformasi sudah berganti sebanyak 3 kali, yaitu kurikulum 2004, 2006, dan kurikulum yang sekarang kita gunain, kurikulum 2013. Kronologi singkat perkembangan kurikulum di Indonesia ini jelas banget dong dipengaruhi sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena kurikulum itu sebagai perangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Emang sih, semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya hanya pada pokok penekanan dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Itu makanya Indonesia berganti kurikulum sebanyak 11 kali. Tujuan dan ciri pembelajaran dari berbagai kurikulum memang memiliki perbedaan, namun tidak terlalu spesifik perbedaannya. Intinya sama aja, mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang. Dengan pendidikan yang baik, maka akan baik pula pola pikir dan sikap seseorang. Pola dan sistem pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum yang baik, dan dalam penerapannya tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kontradiksi implementasi kurikulum per kurikulum itu terus terjadi. Bahkan, tidak sedikit pihak yang berharap untuk penghentian dari berbagai kurikulum tersebut. Tinjauan kelebihan dan kelemahan serta penerapan kurikulum selalu disorot, mulai dari proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui kurikulum tersebut. Peningkatan mutu itu diarahkan pada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan tersebut. Jadi, kesimpulannya, kita bisa ibaratin nih, kurikulum itu sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan. Mau berapa kali kurikulum di Indonesia berganti, mau bagaimanapun ketentuan kurikulum di Indonesia, yang terpenting bagaimana cara kita sebagai pendidik mencerdaskan peserta didik.